Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, di dalam misi kita salah satunya adalah melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan yang menumbuhkan akhlak mulia. Nah, di setiap sekolah pasti ada ini, ada penumbuhan karakter. Nah, yang jadi perhatian kita adalah bagaimana menumbuhkan karakter pada diri anak. Maka, pertemuan kali ini kita fokus pada bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah agar karakter-karakter tadi bisa tertanam kepada peserta didik. Apa itu budaya positif? Nah, sebelum masuk ke budaya positif, ada salah satu ungkapan ini. Guru mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan, tetapi sebenarnya ini hanya ilusi. Jadi sesuatu yang kita anggap benar, tapi sebenarnya itu ilusi. Jadi hanya angan-angan saja bahwa guru dapat mengontrol murid. Ternyata tidak bisa. Kita itu tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun bisa, hanya sesaat di sekolah namanya. Tetapi kalau sudah di luar sekolah, apalagi saat mereka sudah lulus, kita tidak bisa mengontrol mereka lagi. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sama, penguatan atau bahkan penghargaan itu hanya bermanfaat ketika kita berada di sekolah. Dan yang ketiga, kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita sering membuat agar siswa itu merasa bersalah dan mereka bertobat, tetapi ternyata tidak. Kondisinya ternyata tidak. Setelah kita buat mereka bersalah, tentunya kebanyakan mereka juga tidak bisa berubah. Maka pentinglah menciptakan budaya positif dengan menerapkan disiplin di sekolah, menciptakan lingkungan positif, baru terbentuk budaya positif. Nah, dari bawah dulu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Disiplin, sebelum baca disiplin itu mengikuti aturan. Terus apalagi Ibu ingat disiplin apa? Sebelum membaca disiplin ini sesuai dengan kata tertib. Mantap. Mendengar kata disiplin apa Pak? Tepat waktu. Oke. Ini adalah istilah-istilah yang disiplin yang sering kita gunakan dalam keseharian. Memang pemahaman kita seperti itu, dan itu tidak salah. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya dari bahasa Latin, artinya belajar. Disiplin itu dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan disemangat. Dengan kata lain, disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin sebenarnya artinya belajar. Nah, di Indonesia entah bagaimana disiplin itu cenderung ke taat aturan. Nah, ini yang perlu kita membuka pikiran kita bahwa ternyata ada makna lain dari kata disiplin. Nah, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Strateginya apa biasanya kita? Nah, biasanya kita terapkan di kelas itu apa biasanya? Strategi untuk agar ada disiplin positif di kelas itu biasanya kita menerapkan apa? Bentuknya kita membuat biasanya apa? Peraturan ya, tata tertib gitu ya. Terus ada sanksi-sanksi, ada hukuman gitu. Ini yang biasa kita lakukan di sekolah umumnya begitu. Jadi kita membuat tata tertib dan itu kadang tata tertib juga kita yang membuat gitu. Nah, apakah ini efektif? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu semuanya? Apakah peraturan-peraturan itu sudah membuat mereka menjadi termotivasi untuk merubah dirinya dari dalam? Nah, ini tentu perlu kita refleksi pada diri kita masing-masing. Apakah cara kita sudah sesuai ya? Nah, maka pada kesempatan kali
ini ada istilah disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah disiplin sebagai bentuk kontrol, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues of yang universal. Artinya begini, bagaimana kita membuat siswa itu disiplin, tetapi tidak didasari karena takut kepada hukuman ataupun karena dia ingin memperoleh penghargaan, tetapi bagaimana dia disiplin tetapi dari dalam dirinya. Kalau di dalam agama itu bagaimana membuat orang beribadah itu bukan karena pahala, bukan karena dosa, bukan karena surga atau neraka, tapi bagaimana dia beragama, dia beribadah benar-benar karena dia meyakini ini juga saya gitu. Nah itu namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang tumbuh dari dalam, dan motivasi inilah yang sebenarnya nantinya bertahan lama. Contoh begini, contoh mudahnya begini. Nah, kita memakai helm di jalan ini. Kita memakai helm di jalan. Kalau faktornya karena ada peraturan dan karena ada polisi, nah, kalau tidak ada polisi dan itu jalannya lengan ataupun jalannya tidak terlalu ramai atau di desa, kita cenderung tidak memakai helm. Karena ada faktor hukuman tadi, kalau tidak memakai helm ketangkap polisi. Tetapi kalau orang memakai helm itu karena dia dalam dirinya ada motivasi intrinsiknya itu karena keselamatan. Nah, maka dimanapun dia akan tetap pakai helm, ada polisi maupun tidak ada polisi. Nah, motivasi inilah yang bertahan lama. Nah, harapannya kita di sekolah itu bisa menciptakan motivasi intrinsik pada peserta didik, tidak takut karena ada tata tertib ataupun hukuman ataupun penghargaan, tapi karena tumbuh dari dalam diri peserta didik. Adapun nilai-nilai universal yang harapannya bisa kita wujudkan di sini adalah ada banyak sekali nilai-nilai universal yang bisa kita pilih nantinya, yang akan menjadi nilai-nilai yang akan dikembangkan di sekolah kita. Ini ada kepedulian, ada rajin, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, ketegasan, pengorbanan dan sebagainya. Inilah contoh-contoh nilai-nilai yang harapannya tertanam pada peserta didik. Nah, selanjutnya mengapa keyakinan kelas? Mengapa ini namanya keyakinan? Mengapa keyakinan tidak peraturan kelas? Biasanya kan kita ada peraturan begini, mengerjakan PR, nah, mengerjakan semua tugas itu namanya peraturan. Nah, di dalam peraturan itu sebenarnya ada nilai yang terkandung di dalamnya. Kira-kira kalau siswa wajib mengerjakan semua tugas, itu peraturan sekolah. Nilai yang terkandung di dalamnya apa? Yang terkandung di dalamnya apa? Dari sini kira-kira. Betul sekali, tanggung jawab. Jadi harapannya bagaimana tanggung jawab ini bisa tertanam pada peserta didik. Nah, sehingga nanti kalau tertanam akan berefek pada tanggung jawab yang lain, tidak hanya PR mungkin, karena mungkin tugas-tugas yang lain juga mereka akan kerjakan kalau mereka sudah punya rasa tanggung jawab. Ini contohnya. Terus umpamanya contoh lain di kelas tidak boleh bertengkar atau menyakiti temannya. Kira-kira nilai yang ada di dalamnya apa? Tidak boleh berbuat kekerasan. Oke, toleransi. Nah, toleransi juga boleh. Nah, ini adalah nilai-nilai yang harapannya tidak hanya kita memegang peraturan, tetapi ada nilai-nilai di dalamnya. Oleh karena itu, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, kebajikan umum tadi. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Nah, nanti harapannya sebenarnya saya kepingin di antara banyak nilai-nilai ini mana sih yang pengen kita kuatkan? Ini kita ambil 4 atau 5. Nanti saya buatkan poster, saya tempelkan di kelas.
Sehingga kalau ada anak-anak yang melanggar peraturan, kita tinggal ini loh keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Ya, bertanggung jawab. Kamu ada sesuai yang tidak melaksanakan PR. Nah, kita tinggal ini loh keyakinan kelas kita yang sudah jelas banget. Kira-kira tindakannya bertentangan dengan hal yang mana? Ini bu. Nah, berarti apa yang kedepan yang akan kamu lakukan? Jadi setiap kesalahan itu menjadi bahan pelajaran. Jadi tidak menjadi bahan bulian atau hukuman, hanya berhenti di hukuman, tapi menjadi bahan pelajaran kepada setiap murid. Nah, ini dalam menjalankan peraturan dan keyakinan kelas, bila ada suatu pelanggaran, saya ini sudah membuat keyakinan ini, umpamanya kita tadi sudah memilih 5. Nah, tentunya pastinya kita akan menemui ini ada pelanggaran. Anak mesti ada melakukan pelanggaran, dan saat terjadi pelanggaran ada beberapa yang umum kita lakukan. Yang pertama adalah hukuman, kita kasih hukuman, ini yang umum. Terus ada konsekuensi, terus yang ketiga adalah restitusi. Yang paling umum kita lakukan adalah hukuman dan konsekuensi. Namanya anak-anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Kerjakan dulu baru masuk, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman mungkin dihukum jangan lari lapangan 10 kali, itu namanya hukuman. Kalau hukuman bedanya dengan konsekuensi itu, kalau hukuman itu biasanya sesaat. Jadi guru itu pemerintahnya sesaat dan tidak tertulis biasanya. Hukumannya terserah guru yang menghukum. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya tertulis. Kalau tidak melaksanakan PR, konsekuensinya melaksanakan PR. Kalau merusak barang bangunnya, konsekuensinya yang mengganti. Itu namanya konsekuensi. Dan yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya restitusi adalah bagaimana kesalahan mereka itu menjadi momen, menjadi momentum mereka untuk memperbaiki. Kata orang Irama kan, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang baik adalah orang yang salah tapi dia bisa memperbaikinya. Harapannya begitu. Jadi setiap kesalahan murid kita jadikan momentum untuk memperbaiki mereka. Bagaimana mereka sadar dengan kesalahan itu, terus berubah kesalahannya menjadi yang berbagi yang lebih baik. Nah, inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman pasti sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Hukuman pasti tidak nyaman, konsekuensi juga tidak nyaman, restitusi menguatkan murid dalam jangka panjang. Hukuman, murid akan tersakiti, kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Terus restitusi murid mendapat penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Siswa kalau diberi hukuman kebanyakan tidak sedar sebenarnya, tapi mereka malah lebih agresif. Terus yang konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi harapannya masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak dapat berjalan bila murid tidak takut. Hukuman itu cenderung kalau murid sudah tidak takut, maka mereka tetap akan melanggar. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini contoh realnya ini. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di sekolah ada peraturan ini, saat mereka keluar, ya mereka tidak akan patuh lagi karena tidak ada peraturannya lagi. Tapi kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Contohnya yang pertama ini. Contoh apabila ada siswa yang melanggar, kalau kita menerapkan hukuman, peraturannya begini, kamu harus ini hukuman. Kamu dapat hukuman ini. Terus kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, konsekuensinya ada siswa merusak barang temannya. Nah, apa peraturannya kalau merusak? Ya mengganti Pak. Kamu mampu nggak melakukannya? Menggantinya. Nah, gitu. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kesalahan kamu ini, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar yang kita sepakati kemarin? Ini Pak. Terus bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi guru kita tidak fokus pada masalah, pada trouble, pada kesalahan mereka, tapi fokus pada setelah kamu salah itu apa yang bisa kamu perbaiki, apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan ini. Itu namanya restitusi.
Hukuman murid akan membenci peraturan, konsekuensi murid menghormati peraturan, restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena dirinya merasa menjadi yang lebih baik setelah melakukan kesalahan. Ada yang bisa diperbaiki dari kesalahannya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Biasanya kalau menghukum begitu. Tapi kalau konsekuensinya, lakukan apa yang saya katakan. Restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kan itu. Setiap anak itu sebenarnya dia tahu bahwa dia dilakukan itu salah, itu dia tahu. Maka kita tanya pada dalam hatinya, apakah perbuatan ini sebenarnya dalam hati ini kamu yakini benar? Pasti dia bilang salah. Nah, pasti anak ini kita mencoba mengembalikan konsep anak. Kalau dalam Islam itu kondisi fitrahnya mereka itu baik. Nah, kita ingin mengembalikan mereka kepada relnya, yaitu rel yang baik. Mendorong menyalahkan diri itu hukuman, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif, konsep disiplin buruk, konsep diri baik, dan konsep diri kuat. Ini berbeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang ini identitas. Tadi sudah ya. Ini tambah lagi, murid akan menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi murid belajar tak karena murid belajar memecahkan masalah. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang hukuman pasti dibuat guru. Kalau konsekuensi dibuat bersama biasanya. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Artinya mereka sudah yakinan sudah tertanam. Mereka menyadari dirinya bahwa mereka salah dan berusaha untuk memperbaiki. Ini adalah ciri-ciri restitusi yang harapannya nanti bisa kita sampaikan. Apa itu restitusi? Ciri-cirinya yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita idam peserta didik itu bukan malah mereka membenci kita harapannya, lalu bagaimana hubungan antar murid dan guru itu bisa malah terjaga lebih baik. Restitusi tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi bukan masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ya. Sebelum menjalankan restitusi ada beberapa hal yang wajib kita ketahui, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, dan ini sebenarnya tujuan dasarnya ini, yaitu penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Anak yang membuat salah itu walaupun kesalahannya sama, itu kadang kalau tujuannya berbeda maka perlakuannya itu harus beda. Contoh, orang yang mengganggu temannya itu ada yang karena dia senang gitu. Dia senang kalau bisa mengganggu temannya. Maka sebenarnya ini anaknya butuh apa sih? Oh, ini anak butuh kesenangan. Maka solusinya bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ya, Bu Abi ya. Selanjutnya ya, lanjut apa? Ya, contoh lagi umumnya anak melakukan kesalahan asal sama, dia mengganggu temannya, tapi karena dia sebenarnya pengen apa ya? Pengen dihargai, pengen tampak berkuasa, maka sebenarnya solusinya mungkin dia saat ada kerja kelompok suruh jadi ketua. Karena itu setiap kesalahan anak itu harus kita tahu dulu apa sih kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, contoh anak yang dia mengganggu temannya, tanya lagi kenapa ini anak bisa ngomong? Oh, mungkin karena kita tidak memperhatikan dia. Oh, berarti anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Makanya satu pelanggaran yang sama itu harus kita tahu dasarnya apa mereka melakukan tindakan tersebut, sehingga treatment atau perlakuan yang kita berikan kepada mereka itu tepat. Maka harus saat kita menghukum terus dicari tahu dulu anak ini butuhnya apa hal dasar yang sebenarnya pengen dia penuhi, sehingga kita dalam melakukan
tindakan itu tepat. Ibaratnya dokter itu memberi resepnya itu tepat. Ada anak yang mengganggu temannya karena dia merasa kurang diperhatikan gurunya, terus kita jadikan ketua awalnya. Ya tidak sesuai berarti obatnya. Nanti apa itu selanjutnya itu tidak jadi solusi. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, bahwa setiap tindakan itu ada 3 hal. Yang pertama itu orang anak melakukan tindakan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu karena mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang 1, 2 ini banyak diterapkan setiap hari. Nah, harapannya kita sampai pada tahap yang ketiga ini, bagaimana mereka tidak hanya takut pada hukuman atau penghargaan, tapi mereka ingin menghargai dirinya sendiri menjadi lebih baik. Itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya? Lanjut. Tinggal sedikit lagi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan sebagai guru. Yang pertama, kita kadang sebagai penghukum, kadang kita sebagai pembuat merasa bersalah, kadang kita sebagai teman, kadang kita sebagai pemantau, kadang kita menjadi manajer. Nah, menjadi penghukum contohnya ini. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan Pak Guru akan begini. Ini dari penghukum. Kalau sudah ini, kalau membuat mereka bersalah ini contohnya, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu sudah merencanakan kegiatan ini matang-matang, tapi kamu begini. Saya sudah Pak Guru sudah capek-capek mengajarkan kamu malah seenaknya. Nah, ini namanya membuat merasa bersalah. Kita berharap mereka merasa bersalah, tapi kadang-kadang tidak merasa bersalah. Kita malah capek sendiri ya gitu. Kan sering begitu. Ada kadang kita menjadi tambahan gitu. Lakukan untuk Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Contohnya anak melakukan kesalahan, kita ajak sharing itu sebagai teman. Sebagai pemantau itu contohnya ini, peraturannya apa, konsekuensinya apa, kamu tahu kan? Nah, ini sebagai pemantau, jadi sudah ada apa, kita tinggal mengingatkan mereka. Atau kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, kan sudah membuat keyakinan, tapi apa yang kamu yakini harus itu? Apa kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya? Jadi kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tadi. Jadi intinya kita tanamkan keyakinan, kita tanya keyakinan apa yang mereka langgar, terus bagaimana mereka memperbaikinya. Ini sebagai manajer. Hasilnya kalau kita melakukan ini 5 posisi kontrol, kalau kita sebagai penghukum, anak akan kalau sebagai penghukum memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Tapi kalau membuat mereka merasa bersalah, mereka akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Sebagai teman, mereka akan tergantung pada kita. Allah santai hidupnya, bunuh diri gitu. Tapi kalau sebagai pemantau, mereka akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi ya mereka melanggar lagi. Tapi harapannya kalau sebagai manajer akan menguatkan watak dan karakter anak. Nah, ini kalau dari segi muridnya mereka akan mengatakan saya tidak peduli, maafkan saya pikir Bapak itu teman saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, tapi kalau sebagai manajer, maka murid akan mengatakan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla. Ini adalah restitusi yang harapannya kita lakukan. Adapun kontekstualnya langkah menerapkan restitusi itu begini. Ada 3 hal. Kalau kita ingin menerapkan namanya segitiga restitusi. Kalau ada anak yang melanggar, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contohnya ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Salah termasuk bapak atau ibu guru. Dulu juga pernah melakukan kesalahan. Ini namanya agar kita dengan murid itu posisinya nyambung dulu, ya gitu. Anak merasa tidak dihakimi dulu, gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini intinya membuat mereka nyaman dulu, gitu. Ini namanya menstabilkan identitas.
yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mencari tahu kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Mencari kebutuhan apa yang mereka ingin capai tadi di kebutuhan dasar tadi, apakah kesenangan, atau kebebasan, atau kasih sayang. Setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu? Artinya, saya Pak, saya sebenarnya kecewa sama ibu karena itu tidak memperhatikan saya beberapa hari itu tidak diperhatikan. Nah, setelah itu baru tahu, oh ternyata anak ini butuh ini kayak gini. Nah, terus yang terakhir, baru kita tanamkan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di setiap kelas itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kan sudah dari tulisan di kelas. Terus ini Pak, tanggung jawab Pak menjadi apa dengan saya. Kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Ingin menjadi orang yang baik, bertanggung jawab, atau yang seperti ini? Tentu anak akan menjawab menjadi yang lebih baik Pak. Nah, kapan kau mau merubahnya? Besok Pak, atau sekarang Pak? Ini adalah 3 langkah namanya segitiga restitusi. Adapun contohnya ada di dalam video ini. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini bedanya guru SMP sama SD. Kalau guru SMP itu ada guru BP ya. Kalau kita ya guru kelas ada guru BP ya. Nah, kadang emosi wajar. Emosi itu wajar. Tapi bagaimana memperbaiki emosi itu? Nah, ini demikian Bapak Ibu tentang restitusi. Sebenarnya endingnya adalah di segitiga restitusi tadi. Harapannya kita sebagai pendidik sebenarnya kembalinya kepada diri kita sendiri sih nanti ya. Jadi kalau kita akan coba menerapkan restitusi, tentunya akan menjadi sesuatu yang perubahan ini akan membutuhkan perjuangan ya. Mungkin kita akan repot dan sebagainya. Tapi kalau nanti kita lakukan terbiasa, nanti kembalinya kepada diri kita jadi yang tidak gampang marah dan sebagainya. Bukan memarahan stres karena diri kita sendiri yang susah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya setelah menerima materi restitusi menumbuhkan budaya positif dari Bapak Mulyono SPDI tadi, materi sangat menarik bagi saya sehingga saya dapat memakainya nanti untuk mengatasi masalah-masalah kenakalan siswa sehingga dapat tumbuh karakter-karakter di dalam diri siswa menjadi karakter yang baik, menumbuhkan budaya positif di dalam hati sanubari siswa sehingga nanti siswa tersebut menjadi siswa yang dapat kita harapkan sesuai dengan harapan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifata. Saya siswa kelas 6 dari SD Bintoro 13. Saya merasa senang mengikuti praktik Pak Mul. Dan saya akan berjanji untuk memperbaiki sikap saya yang buruk. Terima kasih.